Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kembali soal-soal kelas 10 mengenai materi integrasi nasional. Oke, bisa kalian lihat di layar kalian, di layar HP ataupun layar laptop. Soal nomor 1. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman. Arti ancaman adalah kita membahas arti ancaman adalah apa, maka kalau di kelas 10 IPS Bapak sudah share materinya di bab 5 mengenai integrasi nasional. Ada pengertiannya di situ, pengertian ancaman bisa kalian lihat di catatan. Ancaman kalau lihat di PowerPoint kalian ya, yang sudah Bapak share tadi. Menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, ancaman merupakan menggunakan kekuatan bersenjata ataupun tidak bersenjata yang terorganisir, yang bersifat mengubah dan merombak kebijakan yang dilakukan secara terkonsep. Secara sederhana, jawaban nomor 1 adalah A. Oke? Itu jawaban nomor 1. Lanjut nomor 2. Integrasi sosial artinya penyatuan sosial dalam masyarakat dapat terwujud jika masyarakat atau secara society atau sosial ingin bersatu, dapat terwujud jika jawaban yang paling tepat adalah D. Penguasa mampu mengendalikan prasangka dan dominasi pihak minoritas dan mayoritas. Kayak gitu. Ketika penguasa, dalam hal ini bisa jadi gubernur, bisa jadi kepala desa, bisa jadi presiden, bisa mengendalikan prasangka baik kaum minoritas maupun mayoritas, maka terciptalah integrasi sosial. Contoh, kaum mayoritas umat muslim bisa diakomodir, atau kaum minoritas orang Kristen bisa diakomodir, atau orang Buddha atau orang Hindu, maka akan terciptalah suatu hubungan yang mesra dan terwujudlah integrasi sosial. Kalau kita saling curiga antar umat beragama yang saat ini sedang terjadi, saling curiga antar suku, saling curiga antar golongan, golongan PDIP umpamanya, golongan PKS umpamanya, saling curiga, maka akan terjadi disintegrasi sosial. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 adalah D. Oke. Lanjut nomor 3. Integrasi nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Apabila, yang belum tahu majemuk itu apa sih Pak Adam? Nah, majemuk adalah beragam, masyarakat yang beragam. Dapat diwujudkan apabila apa? Apabila masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mau orang kaya, orang miskin, harus ada hak dan kewajiban yang sama. Mau orang kaya, orang miskin, harus membayar pajak, contohnya kewajibannya. Maka akan terwujudnya integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat. Jadi jawaban nomor 3 secara sederhana adalah A. Lanjut nomor 4. Contoh positif adanya keberagaman budaya yang terdapat dalam masyarakat terhadap perkembangan budaya nasional, yaitu A. Masyarakat harus toleransi terhadap perbedaan keberagaman kebudayaan. B. Keberagaman kebudayaan menjadi dasar untuk modal sosial pembangunan budaya nasional. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perbedaan kebudayaan yang beragam dapat memperkaya budaya nasional. Bisa dibilang kenapa kita sangat kaya, ya kata Bapak di video sebelumnya. Kita ada 700 bahasa, ada 1200 suku, ada budaya yang 1200 suku tadi, itu dapat menjadi contoh positif karena perbedaan kebudayaan yang beragam tadi mencerminkan suatu budaya nasional. Jadi nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah C.
Soal nomor 5. Salah satu penyelesaian atau masalah atau solusi dalam menghadapi keberagaman budaya yaitu ketika keberagaman budaya, maka akan muncul perpecahan kalau tidak bisa dijaga dengan baik. Ketika ada masalah atau ada perpecahan antar keberagaman budaya tersebut, harus ada cara penyelesaiannya atau solusinya. Solusi yang paling tepat dari soal nomor 5 adalah D, mendirikan forum urun rembuk lintas budaya. Urun rembuk itu bersama-sama, bergotong royong, mendirikan forum gotong royong lintas budaya. Diskusi rame-rame antar lintas budaya. Mau suku Aceh, suku Lampung, suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, Madura, gitu. Atau ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Protestan, gitu. Harus ada urun rembuk, harus ada diskusi yang baik. Gitu. Jadi jawaban nomor 5 adalah D. Oke? Lanjut soal nomor 6, salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah jawaban yang paling tepat adalah E, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Ketika masyarakat, bisa jadi dalam hal ini adalah masyarakat daerah, tidak puas terhadap pemerintah pusat, maka akan terjadi disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Yang sekarang ini terjadi, beberapa oknum, beberapa masyarakat, golongan masyarakat tidak puas dengan kinerjanya Jokowi, dengan kinerjanya pemerintahan, maka akan adanya disintegrasi. Jadi itu dari Bapak. Kalau masih ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa bertanya via WA.